satupun yang luput dari penjagaannya. Tak ada satupun yang luput dari pandangannya. Tak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Tak ada satupun yang luput dari pengawasannya. Oh, di manakah aku bisa sembunyi? Lu bilang sama Wahyu, suruh dia kesini. Gue pengen ngomong sama dia. Lo gak perlu tau siapa gue. Lagian lo buat apa nyari Wahyu subuh? Lo gak ada masalah kan sama dia? Gara-gara Wahyu, gue ada di sini. Gue disuruh berubah kayak gini. Gue gak mau kayak gitu. Seluruh penghuni pondok pesantren Darussalam itu membenci aku dan tidak memperhatikan aku. Apa karena jabatan? Apa karena memang aku ini sekarang hanya sebatas wakil? Gue kasih tahu sama lo, selama lo masih muda dan sehat, jangan sia-siain kesempatan buat nimba ilmu di sini. Betul. Daripada ntar lo udah tua, udah sakit-sakitan, tulang lo udah berayap, ntar lo baru nyesel. Banyak bacot lo. Lu siapa sih? Udah panggil si Wahyu subuh kesini, cepetan. Dulu aku emang sama kayak Todi. Aku sangat kesel dan aku marah waktu papa ngebawa aku ke sini. Aku tuh bawaannya selalu pengen kabur dari pesantren ini. Tapi aku sekarang itu benar-benar bersyukur. Karena aku sekarang bisa menjadi orang yang lebih baik dan aku bisa mendapatkan jodoh aku di sini. Najib nggak hilang, cuma belum ketemu. Cari coba. Cari toh. Gue bisa diomelin sama bokap gue. Diusir iya dari rumah. Nah lo, terus gimana dong? Gue kabur ke rumah temen gue aja. Ngomongin sana. Gimana kalau kita bertiga itu pergi mencari si Todi dan Iqbal, Pak Kiai? Kita tangkap, Pak. Terus kita kembalikan lagi ke pesantren Darussalam ini untuk dididik, Pak Kiai. Bro, itu setan kali bro. Lu liatin aku. Bro, ayo cabut bro. Bro, cabut. Kayaknya beneran setan bro. Lo ngomong setan bro, cabut bro. Aku yakin kalau itu semua terjadi, besok pagi mereka akan kembali lagi dengan sendirinya tanpa paksaan. Aku lega banget. Karena aku memiliki istri yang bijak dan bisa menenangkan aku di saat aku kalut. Makasih ya. Iya, Mas. Mas Najib, hidupku tak akan berarti tanpamu, Mas. Bunda! Iku suaranya sopo? Iku Mas. Kodok. Kodok. Iku suaranya calon suamiku. Suara anakku. Bun! Bapak! Najib. Ojo stres to, Le. Ngapain sih kue itu sampai menek-menek nang genteng? Ya Allah. Aku nggak stres! Le, tenang Le. Semua bisa dimusyawarahkan Le. Jangan terjun dari atas genteng, sakit. Bapak pernah Le. Wah. Iya, Mas Najib, mudun Rene to, ayo sama Aisyah yuk. Kalau ada masalah cerita sama Aisyah yuk, tak apa-apa. Diam kue Aisyah, nggak usah ikut campur! Bunda, Bapak!
kelelawar dari tadi di atas genteng. Pikir, aku mau terjun. Mas, istighfar. Eleng. Mas, eleng. Kono. Bapak. Nyebut. Piye to? Kuwi sampe kayak ngono to, Le. Tolongin to. Iya. Tolongin. Le, mbudu Le, please Le. Enggak, Bapak. Tadi sore itu aku menghindar untuk bertemu sama Dek Nada. Aku masuk ke kamar mandi untuk ngumpet. Tiba-tiba aku mau buka kamar mandi itu sudah terkunci. Dan terkunci itu dari luar. Aku yakin pasti ada yang mengunci dari luar. Orang itu tidak punya peri kemanusiaan. Dan imannya itu sangat tipis. Kalau aku tahu siapa itu orangnya, aku usir dari pesantren Darussalam. Aku kirim ke Saudi, biar dipancung. Ibu pasti juga akan memitos itu orang, Le. Tenang aja, Le, tenang. Iya, tak kletek juga. Sampean berdua kenapa kok tiba-tiba kayak orang keweden, ketakutan? Kenapa? Hah? Enggak, ya kita ya nggak keweden ya. Nggak ketakutan kita ya. Pak, bro. Ya. Jadi, sebelumnya kita berdua tuh minta maaf, Pak Bro. Pak Bro. Mbak Aisyah, Mas Bro di sana itu karena Nganu, Bu, itu Pak, apa ya? Nganu itu loh, kunci. Sopo? Ayo Sopo? Sopo? Yang kunci sopo? Yang kunci Najib tuh lo sopo? Sopo? Ayo Sopo yang mengunci aku dari luar? Hah? Sampai tahu? Sopo? Pak Bro. Pak Bro. Bapak itu selama di pesantren nggak pernah ke kamar mandi, mesti ke kali. Bohong. Sopo? Ayo Sopo yang mengunci aku dari luar? Hah? Sampai tahu? Kita, Mas Bro. Oh, kowe itu memang keterlaluan ya. Anakku satu-satunya dikunciin. Untung aja Najibku tersayang ini masih hidup. Kalau enggak, piye? Iya. Bagus. Sampean itu memang sahabat yang sangat luar biasa. Yuk. Fuad, Rohim, cepat ambil tangga. Sampean mau aku terjun. Kakiku patah, tanganku patah. Hah? Aku tahu. Sudah tidak ada yang peduli lagi sama Najib Maghrib selain bunda karo bapakku. Sampai semua enggak. Pengen rapitres gue ya. Rapitres. Jip, sabar ya, Le. Wih, cepat loh. Perasaan alamatnya di sini. Kok nggak ketemu sih? Nah, gue nggak peduli. Pokoknya cariin gue hotel ya, mendingan. Tapi kagak ada hotel, bro, di desa nih. Kok lu bentak gue? Oh iya, lupa, bro. Ini. Mana lagi, bro? Lu lihat aja, bro. Enak kok, bro. Juga, bro. Kita kompak aja di sini, bro. Kompak gimana? Bro. Sapi. Kok lepas? Sapi. Lu lihat tuh teman lu tuh pada anteng di dalam tuh. Masuk ke dalam. Masuk angin lu. Kok gue disamain sama sapi sih? Nah, lu siapa? Gue orang nih, lihat tuh tangan gue tuh 2 di atas. Tuh. Oh, ketik lu. Gue Fafa. Dari Jakarta. Mau ke pesantren Darussalam. Lu tau gak alamatnya? Lu mau ke pesantren? Ih. Serius lu? Lu mau ngapain sana lu? Ya mau nyantri lah, masa mau kasih dahan? Bro, gue kasih tahu ya. Lu nggak usah ke sana deh. Daripada nyesel lu. Ya, bro. Yoi. Kita ini baru aja kabur dari sana. Oh, lu berdua dari sana? Kagak betah gue di sana. Banyak peraturan. Nih, pertama lo mesti ngaji terus. Mesti megang Al-Quran. Nah, lo tuh
Barang-barang kayak laptop, kayak handphone, pasti disita, bro. Jangan kan senang-senang lo, kayak gitu aja kagak boleh. Ngapain lo kesana? Serius lo? Bodoh. Ya. Lurus tuh sapi. Mau tidur. Ayo, Pi. Gua bukan sapi. Sapi. Selamat pagi sayang. Pagi, Mas. Udah lapar ya? Sabar ya, sebentar lagi makanannya siap. Yaudah kalau gitu biar cepet aku bantuin ya. Nggak usah, Mas. Mas, masak itu kan emang udah tugasnya istri. Jadi nggak pantas kalau misalnya suami itu ikut-ikutan di dapur. Mas, udah. Mas tunggu di meja makan aja yuk. Sayang. Sini. Dengar ya. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Bukan dari tulang kepala untuk berteduh. Dan bukan juga diciptakan dari tulang kaki untuk bertumpu. Tapi diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Karena dekat sama lengan biar selalu bisa dipeluk dan dilindungi. Dan juga dekat dengan hati untuk mengingatkan laki-laki itu agar tetap mencintai wanita itu. Ya. Makasih ya, Mas. Aku selalu ngerasa aku tuh wanita yang paling beruntung di dunia ini. Karena aku memiliki kamu, Mas. Makasih ya. Yaudah, yang bisa aku bantu biar aku bantu ya. Sayang, Idul Adha masih lama kan? Iya, Mas. Memangnya kenapa nanya-nanya itu? Ya nggak apa-apa. Tapi emangnya kamu pengen bikin stick buat satu pesantren? Steak? Enggak kok, Mas. Aku lagi nggak pengen masak steak. Kenapa? Terus itu yang beli sapi siapa? Itu siapa ya, Mas? Aku nggak tahu. Kok bisa ada di samping halaman rumah kita ya? Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi. Man, sampean itu tampak seperti guguk, Man. Mas Jo, ini kalau dari bobonya sih bola asli, Mas. Alah, Man, terserah sampean lah. Aku tetap tidak percaya. Eto, sampean mau main, monggo silakan. Yang penting mudah-mudahan itu aku tidak akan pernah mendapatkan kesialan lagi. Assalamualaikum. Ya wes, terserah sampean. Kalau mau aku main bal-balan dewe lah. Kalau sampean itu nggak mau, tak tunjukkan jurusku ya. Kalau sampean bilang sampean itu punya jurus seperti Gojales, aku juga nggak kalah, Mas. Aku punya jurus yang lebih hebat ya tuh. Tahu pemain bola Octomania ini enggak? Jurusnya tak keluarkan ya. Lihat ya. Waduh, Mas. Waduh, Mas. Aduh, yo. Aduh. Mas Jo. Aduh. Man. Nggak sengaja. Nggak sengaja. Aduh, Mas Jo. Mas Jo. Aduh, Mas Jo. Aduh, Mas Jo, bangun Mas Jo. Bangun Mas Jo. Aduh. Sampai enggak apa-apa, Tom. Sampai enggak apa-apa. Aduh, yo. Man, ini namanya Man. Di dalam tubuh yang sehat,
terdapat gegar otak, Man. Aduh, lagian salah sendiri, Mas. Sampean kenapa naruh kepala sampean di sana? Lah, sampean udah tahu, aku itu mau nendang bola. Iya toh? Man, sampean itu betul-betul kurang ajar, Man. Udah sampean yang salah. Kenapa sampean nyalain aku, Man? Ayo, maaf, Mas, maaf. Yalah, wes garing iki. Cepet banget toh garingnya. Matur suwun Gusti. Matahari pagi ini sudah bikin kain-kainku cepet kering. Assalamualaikum, Sah. Waalaikumsalam. Buntelan kentut. Ngapain kau di sini, ha? Enggak kok, cuma sekedar ingin membantu. Kain-kain ini mau dibawa ke sanggar yo. Ya wis, biar aku aja yang bawain yo. Kenapa tuh? Iya toh, masa sampai dibuat? Lagian, kenapa tuh kowe? Tumben banget apian. Biasanya aja perengat-perengut. Pasti kowe meh ketemu Nisa. Iya toh? Ternyata ada udang di balik bakwan. Iya, Sah. Aku kangen banget karo Denisa. Ya, mbok tolong ngerti toh, Sah. Sampean juga gimana kalau misalkan lagi kangen karo Mas Najib. Mendingan gini aja. Kamu buatin minuman atau nganter makanan. Sekarang kan lagi ada rapat pesantren. Sampean pasti bisa ketemu sama Mas Najib, ya toh? Iya juga ya. Bener banget idemu, tumben. Ya wes, anterin sana. Doain aku ya, biar ketemu sama Mas Najib. Yo. Sah, kalau bisa sampean bawanya yang banyak yo, biar Mas Najib kenyang. Yo. Assalamualaikum. Ketinggalan Niki. Ya wis. Tidak ada lagi yang ketinggalan. Niki. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Ya Taki. Aduh, aku udah tidak sabar ketemu Dek Aisyah. Udah, Denisa. Mas Najib. I'm coming. Masya Allah. Kok ini sapi ada di sini? Siapa yang bawa ke sini ini? Ini kan yang biasa diurus Ridho. Kalau Ridho sampai cari-cari gimana? Ayo, kembalikan. Ya udah, berhubung saya sama Najib mau rapat ngebahas kurikulum, jadi saya minta tolong siapa yang pengen kembalikan sapi ini. Nuhun sewu, minta maaf, Mas, sebelumnya. Kalau boleh biar aku saja yang mengurus sapi ini. Nanti aku akan perintahkan Fuad sama Rohim untuk membawa sapi ini kembali ke kandangnya. Betul, Mas. Saya yang bagian mengantar sama Arman. Yuk, Mario. Betul. Ya udah, kalau gitu Fuad sama Rohim tolong diurus ya. Insya Allah yuk. Nanti sapi ini akan pulang ke kandang dengan sendirinya yuk. Ya wes, Ustadz Abani udah nunggu kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Fuad, Mas Rohim. Sekarang sampean yang narik ini sapi biar aku bantu doa dari belakang. Insya Allah nyampe ke kandangnya. Ya, aku yang di depan. Iya. Durhaka kamu saudara sendiri loh. Nggak bisa. Mon. Jangan. Mon. Tarik Mon. Ayo. Bawa. Suketi, kamu dari belakang ya. Jo, suket Jo. Jo, rumput Jo. Assalamualaikum, Denisa. Waalaikumsalam. Mas Aldo mau ngapain tuh Mas kesini? Ya jangan galak-galak loh. Denisa kok tega banget sih kemarin. Masa kepala Mas Aldo dilempar sama sampah? Emangnya kepala Mas Aldo tempat sampah apa? Ih, siapa yang lempar? Pakai sampah. Kapan tuh Mas? Ya kemarin. Tapi ya udah, Mas Aldo udah maafin kok. Mas Aldo kemarin mau nganterin kain-kain yang sudah kering. Nih, ditaruh di mana toh? Bukannya Aisyah ya? Loh, Aisyah itu lagi nyiapin snack buat rapat. Jadi Mas Aldo yang nganterin. Taruh di mana toh? Iya wes, simpen di kursi aja Mas. Ya mbok nengok dikit loh. Mas Aldo kan kangen pengen lihat Denisa. Ya ndak usah toh Mas. Kalau ada Mas Bejo gimana? Ya lagian kita juga ndak ngapa-ngapain toh, Dek. Kita kan cuma ngobrol, ya toh?
Ya tapi kan kenyataannya kita tuh udah ditegur sama Mas Bejo beberapa kali nih. Lihat Mas. Nih, iki tuh aturan Mas. Walaupun kita mau ngobrol di dalam sanggar, mau ngobrol di luar sanggar, tetap ndak boleh. Iku namanya udah aturan. Ya enggak apa-apa toh, Dek. Permisi Mas. Assalamualaikum. Mas Aldo ikut Denisa. Sebentar. Loh, Mas Aldo ini mau dibawa ke dalam. Ya udah enggak apa-apa, sampean duluan ya. Biar ntar aku yang bawain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, makanan udah disiapin, tapi Mas Wahyu udah pergi. Siapa bilang aku udah pergi? Masih di sini kan? Loh Mas, bukannya Mas itu udah mau pergi rapat buat ngebahas kurikulum pesantren? Tapi belum mulai. Makanya aku datang ke sini karena aku pengen makan masakan istri aku. Mas, tapi yang kasihan yang lain nungguin rapat. Ya nggak apa-apa dong. Lagian nggak ada salahnya. Aku itu pengen ngehargain kerja keras istri aku. Ya kan? Yaudah, kalau gitu sekarang kita makan ya. Baca doa dulu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Apa sih Mas? Kok senyum-senyum sendiri kayak gitu? Nggak apa-apa. Aku tiba-tiba ingat aja zaman waktu kita lagi musuhan. Tempat ini nggak asik tau nggak? Di sini kampung ya. Pantesan aja makanannya nggak ada yang enak. Di sini itu makanannya satu orang satu. Kenapa? Nggak suka? Iya Mas, aku ingat. Ternyata semua itu sekarang jadi kenangan yang indah ya. Ya. Makanya kamu itu jangan pernah benci sama orang. Jadinya malah cinta kan. Siapa yang benci? Aku tuh nggak pernah benci sama orang. Ya waktu itu aku tuh cuma sebel ngeliat sikap kamu Mas. Ya udah yuk makan. Cepetan dihabisin, kasihan yang lain pada nungguin di sana. Mau pakai apa? Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Yaudah, kalau gitu aku permisi dulu ya. Doain aku, semoga aku sukses. Iya Mas, mudah-mudahan rapatnya sukses ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan lancar ya Mas. Ya. Di jidat kamu ada apa itu bentar? Ada apa sih Mas? Nggak apa-apa. Kirain tadi ada binatang. Yaudah, aku permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pipi kamu? Apalagi sih Mas, Masnya ada-ada aja deh. Udah sana pergi, itu yang lain udah pada nungguin Mas. Yaudah. Aku permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Udah sana-sana berangkat. Ya udah, aku pamit. Ya. Alhamdulillah. Aku bangga kepada mereka. Mereka terlihat harmonis. Insya Allah, mereka menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Dijauhi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ingin seperti dia, ya Allah. Insya Allah. Ketua pengurus Pondok Pesantren Darussalam kejedot. Pasti sakit tuh Wahyu. Tapi dia sok perkasa di depan istri. Indah sekali. Astagfirullahaladzim. Sopo sing taruh labu di sini? Biasanya nggak ditaruh di sini. Tidak berguna kan sampean sekarang? Nyamuk jalan. Berisik. Aduh. Ternyata dua begundal ini ada di sini, toh Mas. Dia pikir ini hotel apa? Iya. Ternyata dia itu lari dari pesantren, ndak taunya ngumpet di sini di kandang sapi. Mereka ini siapa sih? Belum tahu kita. Ya ini nih pengurus pesantren yang rese-rese itu tuh. Wah. Beneran, Mas? Mas ini dari pengurus pesantren Darussalam? Betul. Kita ini pengurus Pondok Pesantren Darussalam. Kenalkan, aku ini Kolonel Bejojo Pismailab. Ini wakilku, AKBP Arman Mauladi. Dan ini prajurit-prajuritku, Puas sama Rohim. Betul. Sampean sapa? Wah, kebetulan, Mas. Saya tuh dari semalam nyari alamat pesantren Darussalam nggak ketemu-ketemu. Kebetulan, sampean tuh mau nyantri di Pondok Pesantren Darussalam. Ayo, Sin. Bro, gimana nih bro, udah ketangkap basah kayak gini, masa kita mesti balik lagi pesantren bro? Biarin aja. Lagian juga mereka nggak bisa maksa kita lagi balik sana. Dipal. Tato. Orang yang namanya mau nyantri di Pondok Pesantren Darussalam tidak ada yang namanya paksaan. Iyalah. Terserah sampean mau masuk syukur, enggak ya terserah sampean sak karepmu. Betul. Katanya sampean berdua ini mau pulang ke Jakarta. Ndang minggat sana. Iya. Pulang lo. Monggo silakan. Temui ibu-ibu kalian. Hakim, mereka ini tidak bakalan berani balik ke pesantren Darussalam lagi. Lah apa? Mereka ini kan takut karo Mas Wahyu subuh. Jangan mulut lo ya. Sampean mau ke pesantren Darussalam ya? Iya, anterin ya, Mas. Iya. Tunggu dulu. Ada apa lagi? Sampai tadi bilang mau balik ke Jakarta. Ya wes monggo. Kita ndak ada yang larang kok. Ya wes, kalau memang sampean itu mau balik ke Jakarta monggo. Gua nggak akan balik ke Jakarta kalau gue belum buat perhitungan sama Wahyu. Alah, tinggal ngitung 1, 2, 3, 4 kok repot sampean itu. Kalau memang betul sampean itu pengen balik ke pesantren Darussalam, ya monggo. Sampean ndak takut apa sama Mas Wahyu subuh. Ya udah. Lu gak usah banyak bacot deh ya. Wah. Ya wes, terserah sampean. Gini,
Jadi setelah Bapak pikir, sebaiknya untuk ke depan ini kita lebih mengedepankan pelajaran tentang fikih, bahasa Arab, tajwid, hadis, Al-Quran, tafsir. Gimana? Maaf Pak Kiai, untuk pelajaran bahasa Arab sebaiknya untuk kurikulum baru ini mendapatkan porsi yang lebih besar lagi. Tujuan pembelajarannya agar para santri bisa memahami Al-Quran dan Al-Hadis serta kitab-kitab yang berbahasa Arab lain dengan baik. Bagaimana? Setuju. Kalau boleh saya menambahkan, gimana kalau kita juga memaksimalkan pelajaran bahasa Inggris supaya santri dan santriwati pesantren Darussalam siap ketika mereka juga harus nanti berada di luar. Bagus, itu juga perlu kita prioritaskan, ya. Bapak setuju? Setuju sekali. Jadi kira-kira ada usul lain? Ya wes, kalau nggak ada, sekarang siap-siap aja untuk mata pelajaran siang ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, Wahyu, mana namanya Wahyu? Ini suara si Todi ya, Wahyu? Iya Pak Kiai, itu emang suaranya Todi. Syukur alhamdulillah. Dia itu kembali lagi ke sini. Alhamdulillah. Loh, kok malah alhamdulillah Pak Kiai? Bukannya Todi dan Iqbal itu akan menjadi batu sandungan ke depannya untuk kita semua. Karena mereka itu sangat brutal Pak Kiai. Saya yakin penjara itu tempat yang cocok untuk mereka. Jip, mentang-mentang dia itu bandel, ndablek, brutal, apa kita mesti masukkan dia ke penjara? Gak juga toh. Setiap orang itu berhak untuk menimba ilmu dan untuk berubah. Seperti contohnya nggak jauh dari sini toh. Anak bandel susah diatur, yang dulunya luar biasa bikin repot di sini, malah sekarang jadi menantu bapak ya. Pak Kiai benar. Orang seperti Iqbal sama Todi itu bukan orang yang untuk dibuang atau dijauhkan. Tapi mereka itu harus dirangkul dan didekati agar mereka bisa tinggal di sini untuk memperbaiki akhlaknya. Amin, benar. Kamu benar, Wahyu. Baiklah, saya juga setuju. Berarti Todi dan Iqbal itu menjadi prioritas utama untuk kita semua. Tugas kita untuk merubah mereka menjadi manusia yang berakhlak mulia. Seperti sekarang Wahyu adanya. Insya Allah. Oke, tinggal kita. Kita bisa menerima dia dengan apa, dengan welas asih. Insya Allah dia akan berubah, ya. Amin. Ya, jadi wes, kalau udah nggak ada lagi pertemuan ini, Bapak tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu! Woi Wahyu, mana namanya Wahyu? Wahyu! Wahyu! Jabrik, sampean nggak usah teriak-teriak. Nanti apa kata orang, ha? Sampean mau dibilang gila? Mau? Wahyu! Si Jabrik bebel ya, nggak bisa dikasih tahu. Sampean sekarang bergabung di sini, ya? Iya. Sampean tidur di sini. Bergabung berdua sama dia, jadi bertiga sama sampean. Ya? Nama sampean siapa tadi? Fafa. Oh, Fafa. Ya wes. Ini laptop aja Rene. Laptop mas, laptop. Laptop Rene. Laptop. Laptop. Ini. Kesono. Rene. Emang harus disita, Mas? Lah iya. Waduh, bisa boring saya nggak main game sehari. Mana saya nggak bisa lepas dari laptop. Waduh. Mas, memang sampean itu seharian bisa main game berapa jam? Wah, nggak pernah ngitung, Mas.
Bangun pagi, sarapan, main game sampai siang. Istirahat makan siang, main games lagi sampai sore. Mandi, makan malam, main games lagi sampai ngantuk. Waduh. Berarti ini sudah bisa dipastikan kalau sampean itu nggak pernah sholat toh? Sampean gak usah nyengir kayak Kudanil sampean. Ini namanya sudah gawat. Orang kalau kecanduan yang namanya main game, pasti lupa sholat, lupa ngaji. Apalagi kalau main gamenya sampai pagi. Ya lah, berarti sampai itu nggak pernah sholat malam, apalagi sholat subuh orang. Kok tahu Mas? Ayo tahu. Ngenging, wek lambe musisan malam. Loh ya jelas kita tahu. Kita ini semua di sini adalah peramal cuaca. Kuwi Mas Wahyu sama Mas Bro serambung rapatnya. Mana namanya Wahyu? Wah, lah pasti yang sama Mas Bro. Itu satunya. Bro tuh yang mana, Mas? Bro tuh yang mana? Wah. Wah, toh. Kelihatannya sampean tuh sangar. Tapi Sini tak kasih tahu. Itu yang pendek kecil, Yora. Itu Mas Najib, yo Mas Bro. Nah itu, yang kecil itu. Kalau yang tinggi, ya kayak Petro, itu namanya Wahyu. Pasti Mas Najib suka sama pisang goreng buatanku. Terus pasti Mas Najib bakalan tambah rindu sama aku. Untung aku sudah ganti baju, jadi aku ketok ayu di mata nih. Tambah kece kata orang Jakarta bilang. Assalamualaikum. Loh, kita ki kok kosong ngompong? Ngapa guyang-guyu? Kamu nyari siapa sih? Rapatnya udah selesai, you know. Kok dibalikin tuh? Kempro! Rapatnya udah selesai. Tapi ya Toki, kok udah nungguin aku? Padahal aku udah repot-repot bikinin pisang goreng loh. Kelamaan. Kamu sih abis bikin pisang goreng bukannya langsung kesini? Loh, lawang aku kesini pengen ketemu sama Mas Najib kok. Ya wajib dandan rapi toh. Nah, pantas kamu kecewa sekarang. Niat kamu itu salah. Bukannya kasih makanan ke para peserta meeting, malah mau cari perhatian Mas Najib ya kan? Heh, sekarang kowe berani guru ya aku yo, berani nasehatin aku. Kowe iku sapa? Aku lebih senior dibandingkan kowe. Nggak usah sok. Kamu ngomong apa sih? I don't understand you. Aku cuma ngomong apa adanya doang. Seperti Grandpa bilang. Waktu itu, ingat nggak? Kalau kita niatnya nggak baik, kita nggak bakal dapet apa yang kita mau. Bye-bye. Kok kurang ajar? Nada, nanti kalau ibu di sana, jaga diri kamu baik-baik ya. Sering-sering kabari ibu, terutama kalau nanti kamu hamil. Astagfirullahaladzim, Nada. Kamu kenapa, nak? Kok kamu nangis? Apa ada kata-kata ibu yang menyinggung perasaan kamu? Enggak kok, Bu. Enggak apa-apa. Lalu kamu kenapa? Kamu bertengkar dengan Wahyu? Enggak, Bu.
Sama sekali enggak. Terus kenapa dong? Enggak apa-apa, Bu. Ya udah, apa yang harus aku bawa lagi, Bu? Nada kenapa ya? Ya Allah, aku ndak boleh cengeng seperti ini. Aku ndak boleh menghalangi keinginan ibu. Tapi kok rasanya tetap berat ya? Sudah ya, Bu. Apa? Aku mau pamit pulang dulu ya, Bu. Mau siapin makan buat Mas Wahyu. Assalamualaikum. Jaga diri kamu baik-baik ya, Nak. Jangan lupa kabari ibu. Hey, halo. Tolong jangan ganggu aku. Akhirnya suara kamu kedengaran juga. Kamu dari mana sih? Oh, dari rumah orang tua itu ya? Ngapain sih kamu? Kamu bisa sopan sedikit nggak? Kamu tuh nggak boleh kurang ajar sama orang tua. Kalau di masa muda kamu sudah kurang ajar sama orang tua, nanti di masa tua kamu juga akan diperlakukan hal yang sama. Sabar. Gila ya kamu nih. Galak banget. Tegas. Tolong jaga sikap kamu. Aku itu sudah bersuami. Udah jelas tadi aku ngomong apa. Oh, jadi kamu udah biasa gue. Oke. Tapi ini dulu deh. Aku punya satu pertanyaan buat kamu. Kamu benar-benar cinta nggak sama dia? Astagfirullahaladzim. Dia sudah berani mengganggu istri orang. Aku yakin banget sama kamu. Pasti kamu dijodohin kan? Iya kan? Ya namanya juga pesantren. Aku maklum sih ya, namanya juga pesantren. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gila nih cewek. Gue suka banget sama dia. Dodi. Sedang apa kamu di sini? Kenapa kamu ganggu wanita tadi? Hah? Siapa yang ganggu? Orang cuma ngobrol kok. Lagian ini masih di Arab pesantren kan? Ya, terserah dong. Gue boleh ngomong siapa aja. Di sini itu ada aturannya. Tidak sebebas yang kamu pikirkan. Ingat itu. Oh, emang kenapa nggak bisa? Masya Allah. Kalau kehidupan ini tidak ada aturannya, apa jadinya dunia ini? Akan terjadi hujat menghujat, dengki iri, dan saling menghina kepribadian orang lain. Bisa kamu bayangkan itu? Ngomong. Tunggu dulu. Ya, apa. Ingat, satu hal lagi.
jauhi Nada. Oh, jadi namanya Nada. Masya Allah. Yuk, Wahyu. Jep. Ada yang mau saya sampaikan, Wahyu. Apaan? Mohon maaf sebelumnya. Ini menyangkut rumah tangga sampean. Rumah tangga gue? Emang kenapa rumah tangga gue? Demi Allah, Wahyu. Aku ini tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya memberikan informasi yang benar-benar aku lihat dengan jelas. Dan ini bukan fitnah. Aku tidak mau rumah tangga kamu sama Nada itu terganggu. Iya, kenapa? Aku tadi melihat Todi itu mengganggu Dek Nada. Dijamin aman. Oh iya, lupa. Ya sekarang terserah lu deh. Lo mau ke pesantren kek, mau balik ke Jakarta teh. Tetes sapi. Di dalam tubuh yang sehat terdapat kaki yang remuk, Man. Nah, sampean itu ini yo, grogi yo. Kok grogi sih? Kip. Apa? Oh, trauma, iya. Kalau nggak jadi kostum jadi Bang. Oke, balik. Tiga jangan jauh. Maju gitu. Ditakut ya. Ngantuk rupanya. Ya, semua bisik-bisik. Cara sapi. Siapa yang bawa ke sini ini? Hah? Ini kan yang biasa diurus Bejo lagi, sorry. Cepet. Rido. Man, saudara kamu ini, Man. Ya, kalau gitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya wes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kiai yang ngomong. Yuk, Rabani udah. Yuk, ayo. Ayo. Yuk. Ayo Najib. Iya, ikut. Oh, ikut. Ya wes. Itu mah dari awal. Oh, Ogus oke. Action. Ulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedang apa, Isa? Ada sial. Tidak berguna kan sampean sekarang? Ini gimana nih? Tuh kan tuh. Ngamuk. Ini nih pegang nih. Terus apa yang jalan? Ayo. Siapa bisa? Aku ya? Iya. Ini udah. Kip. Kamu udah ngomong. Ini ngomong duluan baru saya. Halo. Aku boleh ambil satu nggak? Pantas kamu kecewa. Soalnya, lihat kamu tuh enggak kasih makanan ke para peserta meeting. Para peserta Rapat, tapi cuma mau cari tempat sembunyi.